Selamat pagi pemirsa di rumah. Jumpa dengan saya Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Law Firm yang beralamat di Jalan Sidosermo PDK 2 Kafling 370 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa di rumah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian harta warisan. Harta warisan ini kelihatannya sederhana. Bahkan di zaman kita dahulu membicarakan masalah harta warisan adalah masalah tabu. Karena apa? Karena dianggap tidak sopan. Akan tetapi dalam perkembangannya, harta warisan ini berdampak sosial dan berdampak pecahnya hubungan keluarga, pecahnya silaturahmi antar keluarga hanya karena pembagian harta warisan yang menurut masing-masing pihak tidak sesuai atau tidak memiliki keadilan. Pemirsa di rumah, dalam hal pembagian harta warisan, Undang-Undang Hukum Perdata kita telah memberikan aturan. Nah, aturannya terdapat di mana? Yuk kita simak. Aturan hukum warisan terdapat di pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau populernya disebut Hukum Waris Perdata Barat. Dalam pasal ini disebut dan ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian. Nah, siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta warisan? Dalam pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu 1. Golongan keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah. Siapa? Yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan kedua, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas seperti kedua orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Golongan yang keempat, anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat ke-6. Itulah golongan ahli waris yang berhak menerima waris. Sedangkan bagaimana pihak yang menjadi ahli waris secara alami? Nah, kita lihat ya. Siapa? 1. Mereka yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang, antara lain suami atau istri, anak, kakek atau nenek, dan lain sebagaimana termasuk dalam golongan ke-1 sampai golongan ke-4. Hak ini disebut dengan ab investato. Kemudian yang kedua, pihak yang ditunjuk secara khusus. Yang pertama tadi secara undang-undang, sekarang yang ditunjuk secara khusus sebagai ahli waris sesuai wasiat milik pewaris. Umumnya pemirsa disebut dengan surat wasiat. Surat ini tetap perlu disahkan oleh notaris. Kenapa? Hak itu disebut dengan testamenter, sehingga tidak bisa digugat lagi oleh ahli waris yang lainnya. Yang ketiga, anak yang masih dalam kandungan walau belum dilahirkan, statusnya bisa disahkan langsung sebagai ahli waris jika diperlukan. Hak ini diperkuat oleh ketentuan pasal 2 KUH Perdata.
Bagaimana dengan pasal 838 KUH Perdata yang menyatakan pihak-pihak yang dicoret sebagai ahli waris jika melakukan tindakan kriminal? Apa yang dimaksud dengan hal ini? 1. Melakukan pencegahan untuk mengesahkan atau mencabut surat wasiat. Jadi hati-hati pemirsa di rumah, kita tidak boleh sewenang-wenang mencoret nama ahli waris di dalam keterangan waris karena bisa berakibat pidana. Kemudian 2, memalsukan, merusak atau menggelapkan keberadaan surat wasiat. Yang ketiga, berupaya membunuh atau telah membunuh pewaris. Yang keempat, terbukti bersalah berusaha merusak nama baik pewaris. Negara sudah mengatur dengan jelas bagaimana ahli waris yang bisa dikeluarkan sebagai ahli waris dalam pewaris. Pemirsa, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa ini adalah punya bapak saya. Kenapa? Karena ibu Anda adalah istri kedua, ada ibu Anda istri ketiga. Tapi Anda lupa, apakah masing-masing pernikahan itu dicatatkan secara sah di KUH? Apabila itu memiliki surat pernikahan yang sah, maka anak-anak dari istri pertama, kedua maupun tiga bisa mendapatkan warisan. Bagaimana dengan istri siri? Istri siri tidak diatur dalam perundang-undangan pernikahan kita. Di dalam nomor 1 tahun 74 Undang-Undang Pernikahan tidak mengatur bagaimana anak-anak atau istri siri dalam sebuah pernikahan ketika berhadapan dengan warisan. Pemirsa, Anda harus hati-hati. Anda tidak boleh ceroboh. Kenapa? Ketika Anda menyepelekan keterangan yang saya maksud tadi ini, maka akan berdampak pidana. Kenapa? Karena undang-undang melarang salah seorang menguasai harta warisan pewaris dengan berbagai macam argumentasinya. Karena setiap ahli waris sudah diatur oleh undang-undang pernikahan sehingga mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya. Demikian pemirsa. Apabila Anda kurang jelas, maka silakan Anda bertanya kepada saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor di Cipta Law Firm Jalan Sidoarjo, PDK 2 KPDK 70 Surabaya. Silakan, saya akan menerima Anda dengan senang hati. Bahkan apabila Anda bersedia mengirimkan permasalahan Anda kepada kami, maka kami akan menayangkan sebagai bahan ulasan kami di YouTube kami berikutnya. Terima kasih.